Ya, gagasan itu gagasan yang sebenarnya merupakan satu kelanjutan daripada usaha sejak tahun 1980-an. Gapena di bawah pimpinan Tan Sri Allahyarham Tan Sri Ismail Husin sebagai contoh sejak tahun 80-an sudah berusaha mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Dan perjuangan ini berterusan. Alhamdulillah Yang Berhormat Perdana Menteri kita mengangkat semula perjuangan ini berdasarkan realiti atau kenyataan bahawa bahasa Melayu adalah bahasa terbesar di Asia Tenggara. Jumlah penutur lebih kurang 300 juta. Sekitar 40% lebih. Artinya penutur yang berada di Asia Tenggara faham. Dan negara yang utama adalah ASEAN pun, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, bahkan Singapura, semua meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan masing-masing. Jadi mengapa tidak bahasa Melayu termasuk yang dikatakan bahasa Indonesia itu diangkat menjadi salah satu bahasa utama ASEAN? Dan soal ini timbul barangkali salah faham ataupun saya katakan terus terang sebagai sentimen kenegaraan. Yang dikatakan bahasa Indonesia itu asalnya bahasa Melayu, dan ini diakui oleh almarhum Presiden Soekarno, Profesor Muhammad Yamin, antara yang menggerakkan kebangkitan kemerdekaan negara Indonesia. Dan dalam Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan sebagai contoh itu tahun 54 masih disebut yang dikatakan bahasa Indonesia itu ya asalnya bahasa Melayu, tapi dia robah menjadi bahasa Indonesia atas kebangkitan nasionalisme untuk keutuhan politik entiti politik Indonesia. Saya tak ada masalah dan sangat menyokong, sangat mendukung semangat nasionalisme yang kuat, kerana mereka berdasar pada Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Kami pemuda-pemuda Indonesia ya mengaku kami bertanah air satu, negara Indonesia. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Itu keselarasan dan soal pernyataan semangat kebangsaan. Tetapi dalam hal yang dikatakan fakta bahasa, fakta linguistiknya, nama yang berubah itu tidak mengubah hakikat bahawa bahasa Indonesia itu adalah juga sebahagian bahasa Melayu. Jadi kalau di pihak Indonesia ada keterbukaan sedikit untuk bagi saya istilah itu boleh saja kita berkompromi. Kita ada pengalaman dalam Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu MABM yang digerakkan pada tahun 2000, pendukungnya Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam. Dan ketika itu kita menggunakan istilah bahasa Melayu Sempang Indonesia. Dan ini bagi saya satu jalan tengah kompromi yang boleh diambil, dengan tidak membuang nama bahasa Indonesia, tapi jangan juga membuang nama bahasa Melayu. Apa salahnya bahasa Melayu Indonesia? Jangan kita lupakan atau kita nafikan bahawa bahasa Indonesia itu sebahagian dari bahasa Melayu. Kita bekerjasama bersama mengangkat bahasa kita bersama, bahasa serumpun. Bahasa Indonesia itu diajarkan di lebih banyak negara. Saya katakan sekali bisa berbahasa Indonesia akan selamat dari Sabang sampai Merauke. Karena orang Indonesia bertutur dengan satu bahasa ini saja mereka akan bisa ya dari Sabang sampai Merauke. Kita tahu sekarang ini yang harus kita diplomasikan ini bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Terjadi pertengkaran kan sampai hari ini. Saya ketika diundang menjadi salah seorang narasumber di Majelis Profesor Negara Malaysia, bekerja sama dengan Asosiasi Profesor Indonesia, saya berdebat habis dengan orang Malaysia dan saya mengatakan yang dilakukan oleh kami bukan diplomasi bahasa Melayu, tapi bahasa Indonesia. Karena bagi kami bahasa Indonesia adalah bahasa negara, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi, bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang dideklarasikan sejak 28 Oktober 28. Bahasa Melayu adalah salah satu saja dari 718 bahasa daerah. Begitu. Dan bahasa Indonesia sudah bukan lagi bahasa Melayu. Ya, perkembangannya sudah beda. Kemudian ada kontestasi dengan bahasa Melayu. Orang Malaysia pasti akan mempromosikan bahasa Melayu, tapi bagi kita tidak, gitu ya. Bahasa Indonesia itu sudah harga mati karena itu adalah bahasa negara. Ini perkiraan jumlah penutur bahasa Indonesia di dunia. Di Amerika dan Eropa, Amerop itu sekitar 2 juta orang. Ya, Amerika dan Eropa yang bertutur dengan bahasa Indonesia. Kemudian di ASPASAF, Asia, Pasifik dan Afrika itu sekitar 2,4 juta. Ya, ini data ini saya ambil dari teman-teman di Kementerian Luar Negeri gitu, perwakilan-perwakilan. Di Asia Tenggara, ya, minus Indonesia itu sekitar 5,2 juta orang, ya. Kemudian di Indonesia sendiri ya mungkin 269 juta lah gitu. Mau dipaskan 270 boleh lah sama teman sendiri ya. Gitu. Nah, jadi sekitar sekian ratus juta. Malaysia selalu mengklaim bahwa penutur bahasa Melayu itu 300 juta. Pertanyaan kita, dari mana mereka punya data 300 juta? Padahal penduduk Malaysia saja tidak sampai 50 juta. Berarti sisanya itu adalah penutur bahasa Indonesia. Jelas ya di sini? Jadi kalau mereka mengklaim bahwa penutur bahasa Melayu itu 300 juta, saya katakan itu omong kosong. Itu cakap besar gitulah kata orang Melayu. Bohong itu. Penduduk mereka saja tidak sampai 50 juta. Padahal mereka itu penduduknya sekian persen bertutur dengan bahasa
Melayu, sekian persen bertutur dengan bahasa India, sekian persen bertutur dengan bahasa Mandarin. Gitu. Jadi mau 300 juta dari mana? Nggak ada cerita 300 juta. Begitu, ya. Saya akan mulai dengan membacakan pengiring kata yang dituliskan di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes edisi pertama tahun 1970. Saya akan membacakan dari paragraf pertama sampai paragraf ketiga. Beribu-ribu syukur saya ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena izinnya juga maka kamus ini yang sangat-sangat kita hajati ini sudah masuk ke peringkat pencetakan dan sebagian daripadanya sudah pun dicetak. Bakinya sedang dalam penyemakan dan kerja-kerja di peringkat penyudahan. Dalam penyemakan dan kerja-kerja di peringkat penyudahan. Maksudnya penyemakan itu bukan semak ya, tapi menyimak gitu loh. Jadi mereka seharusnya itu penyimakan, tapi mereka menulisnya penyemakan. Jadi kata dasarnya semak gitu. Saya sedia maklum betapa besarnya hasrat kita sekalian ingin melihat kamus ini terbit dengan secepat mungkin. Istimewa pula memandang kepada perlunya sebuah kamus yang dapat memenuhi kehendak masyarakat masa ini, manakala bahasa kebangsaan kita telah meningkat ke peringkat kemajuannya yang amat pesat. Tetapi oleh adanya berbagai proses yang terpaksa dilalui dalam kerja-kerja menyusun kamus, yaitu dengan menggunakan ini pasti salah ngetik ya, usaha dan tenaga yang banyak, maka terpaksalah juga kita bersabar dalam menunggu penerbitannya. Perhatikan di paragraf ketiga ini. Sebuah kamus seperti ini telah menjadi cita-cita Dewan Bahasa dan Pustaka sejak mula pendirian Dewan Bahasa Pustaka itu sendiri. Namun, cita-cita murni ini tidak dapat dilaksanakan karena tiada orang yang layak dan berkebolehan, maksudnya yang mempunyai keahlian, untuk mengerjakannya. Maka karena itu, terpaksalah Dewan ini meminta kerjasama UNESCO untuk mencari seorang pakar yang dapat membantu dalam menyusun sebuah kamus bahasa kebangsaan kita. Kita kan selalu mendengar ya, warganet Maledes itu selalu koar-koar mengatakan, oh bahasa kami itu sudah ada beribu-ribu tahun. Betul? Bahasa kami ini adalah bahasa yang murni. Betul? Betul. Namun, dengan fakta pertama ini, yang dituliskan oleh tim penyusun kamus bahasa kebangsaan mereka sendiri, mereka mengakui bahwa apa? Bahwa mereka tidak mempunyai seorang ahli pun untuk membuat kamus bahasa kebangsaan mereka. Itu fakta, ya. Jadi mereka tidak mempunyai seorang ahli satupun. Sehingga mereka harus mengirim permintaan kepada UNESCO untuk meminta UNESCO mengirimkan orang menyusun kamus bahasa kebangsaan mereka. Dan masih di masa yang sama, saat itu salah satu orang Indonesia, Tengku Iskandar, itu menjadi kepala bidang perkamusan bahasa Melayu Malaysia. Tengku Iskandar ini adalah orang Aceh, orang Indonesia. Fakta ini juga menampar kepada warganet Maledes yang koar-koar bahasa kami itu sudah ada beribu-ribu tahun. Tapi ternyata apa? Untuk menyusun kamus aja, kalian harus menggunakan rakyat Indonesia. Ternyata untuk mengisi kosakata yang ada di edisi pertama kamus mereka, apa yang mereka lakukan? Kita bisa membaca apa yang tertulis di pendahuluan kamus edisi pertama tahun 1970 ini. Kamus ini dimaksudkan untuk penggunaan umum dan penuntut-penuntut sekolah berdasarkan inilah keterangan etimologi pada umumnya tidak dimuat dan hanya dimasukkan di mana dirasa perlu untuk kegunaan yang praktik. Di samping itu, dicoba juga memenuhi keperluan-keperluan pengajian yang lebih khusus sehingga dimuat kata-kata Melayu klasik, logat, daerah, nama tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain. Perhatikan ini. Dan ini adalah sebenarnya inti dari pembuatan kamus bahasa Indonesia versi Maledes itu. Selanjutnya, dimasukkan juga kata-kata dari bahasa Indonesia karena pertimbangan yang berikut. 1. Kata-kata tersebut semakin luas digunakan dalam buku-buku, majalah-majalah, dan lain-lain di Maledes. Yang kedua, untuk memperkaya perbendaharaan kata-kata bahasa Melayu Malaysia. Nah, kalau untuk memperkaya berarti lu miskin dong. Nah, itu fakta. Kamus apa saja yang mereka gunakan sebagai acuan atau untuk mereka mengcopy paste agar bisa dimasukkan kosakata tersebut di dalam kamus mereka, kita bisa melanjutkan membaca di pendahuluan ini. Untuk menyiapkan kamus ini dalam masa yang sesingkat-singkatnya, di samping berusaha menjadikannya selengkap mungkin, disusunlah suatu sistem pelaksanaan sebagai berikut. Diadakan suatu sistem kartu yang mengandungi cabutan kata-kata dari kamus-kamus standar yang luas dipergunakan. 1. Untuk mendapat kata-kata Melayu modern, dipergunakan Kamus Bahasa Melayu oleh R.O. Winstead.
Bukan orang Melayu kan ya? Yang kedua, untuk kata-kata Melayu klasik dirujuk kepada A Malay English Dictionary oleh R.J. Wilkinson. Sekali lagi, bukan orang Melayu. Ketiga, untuk kata-kata Indonesia yang dipergunakan, Kamus Umum Bahasa Indonesia oleh WJS Purwadarminta dan Kamus Modern oleh Sultan M. Zain. Mana yang orang Melayunya itu mana di sini? Katanya kalian itu menggunakan bahasa Melayu itu sudah beribu-ribu tahun. Tapi ternyata untuk Melayu klasik dengan Melayu modern justru kalian mengambil nama orang bule. R.O. Winstead dengan R.J. Wilkinson. Dan bahkan kalian harus menambahkan kosakata bahasa Indonesia untuk menambah perbendaharaan kosakata kalian yang miskin itu. Artinya, kamus yang disusun oleh R.O. Winstead dengan R.J. Wilkinson itu sangat minim. Oleh karena itu, perlu ditambah kosakata dari bahasa Indonesia untuk memperkaya perbendaharaan kata-kata bahasa Melayu Malaysia. Jadi, ini memenuhi keinginan, yaitu apa? Ingin menyiapkan kamus dalam waktu sesingkat-singkatnya dan selengkap mungkin. Apa yang mereka lakukan? Copy paste. Lidah ibu berdiri, jangan kau coba rampas bahasa Indonesia, identitas bangsa. Profesor Malaysia, janganlah kau terlena. Sejarah takkan bohong, kebenaran akan terungkap. Malay Desh, Profesor Negeri Malay Desh. Malay Desh, para profesor negeri Malay Desh. Profesor Melayu palsu dari akar budaya bahasa ini tumbuh serapan kata tak mengubah ikatnya. Melayu memang indah namun tak sama. Indonesia berdaulat, bahasa pun berbeda. Ibu pertiwi, jangan kau coba rampas bahasa Indonesia, identitas bangsa. Profesor Malaysia, janganlah kau terlena. Sejarah takkan bohong, kebenaran akan terungkap. Malay Desh, Profesor Negeri Malay Desh. Malay Desh, para profesor negeri Malay Desh. Profesor Melayu palsu, bukan maksud hati untuk merendahkan. Namun fakta harus jelas, tak bisa disangkal. Hargai bahasa kami sebagai warisan. Jangan nodai sejarah dengan klaim tak berdasar. Lidah ibu pertiwi, jangan kau coba rampas bahasa Indonesia, identitas bangsa. Profesor Malaysia, janganlah kau terlena. Sejarah takkan bohong, kebenaran akan terungkap. Malay Desh, Profesor Negeri Malay Desh. Malay Desh, para profesor negeri Malay Desh. Profesor Melayu palsu, bahasa Indonesia akan terus berkibar sebagai jati diri bangsa yang besar. Jaga dan lestarikan dengan sepenuh hati untuk Indonesia jaya selamanya abadi. Sejarah takkan bohong, kebenaran akan terungkap. Malay Desh, Profesor Negeri Malay Desh. Malay Desh, para profesor negeri Malay Desh. Profesor Melayu palsu dari akar budaya bahasa ini tumbuh serapan kata tak mengubah hakikat. Bahasa Melayu memang indah namun tak sama. Indonesia berdaulat, bahasa pun berbeda. Ibu pertiwi, jangan kau coba rampas bahasa Indonesia, identitas bangsa Indonesia. Profesor Malaysia, janganlah kau terlena. Sejarah takkan bohong, kebenaran akan terungkap. Lidah ibu pertiwi, jangan kau coba rampas bahasa Indonesia, identitas bangsa Indonesia. Profesor Malaysia, janganlah kau terlena. Sejarah takkan bohong, kebenaran akan terungkap. Malay Desh, Profesor Negeri Malay Desh.
Profesor Malaysia